Sebelumnya di Lost. Setelah didesak cukup lama, Kate pun jujur bahwa pepesawatan itu adalah milik pria yang sudah Kate bunuh. Oh, jadi kejahatan Kate di masa lalu itu adalah membunuh, guys. Kate terlihat langsung menangis, sedangkan Jack tidak bisa berkata apa-apa. Ia lantas mengemasi pistol-pistol itu kembali ke dalam koper dan membawanya pergi. Ini adalah channel Malfest, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Inilah Lost Season 1 episode 13. Pada episode kali ini diawali dengan Boone yang tampak memperhatikan adiknya dari kejauhan. Sepertinya Boone merasa tidak suka melihat kedekatan antara Shannon dengan Said. Ketika sedang serius mengawasi, Hurley muncul dan menanyakan tentang hasil buruan Boone bersama Mr. Locke. Belakangan ini, Boone dan Mr. Locke selalu pulang dengan tangan kosong. Hal itu menyebabkan kekhawatiran Hurley karena semua orang sangat membutuhkan makanan. Tetapi Boone berdalih kalau jumlah babi hutan semakin berkurang, sehingga semakin sulit untuk mendapatkannya. Ketika Boone melihat Said tengah sendirian, tanpa pikir panjang dia langsung mencegat dan menyuruh pria itu untuk menjauhi adiknya. Tapi Said tidak takut dengan peringatan Boone dan malah balik menantangnya. Di tengah-tengah pembicaraan mereka, Mr. Locke muncul dan mengajak Boone untuk segera pergi untuk berburu seperti biasa. Ketika mereka sedang berjalan menelusuri hutan, Mr. Locke berkata agar Boone mau berdamai dengan Said. Mr. Locke menilai Said adalah orang yang berkompeten dan dapat mereka andalkan. Akan lebih baik jika membuat Said berada di pihak mereka. Tetapi Boone menolak karena dia berpikir Said sudah menggoda adiknya. Setelah itu, Boone memberitahu tentang pembicaraannya dengan Hurley tadi. Tentang mereka berdua yang belakangan ini tak pulang dengan membawa hasil. Tapi Mr. Locke berpikir mereka sama sekali tidak kekurangan makanan. Ada banyak buah-buahan dan juga ikan di pulau ini. Dibanding berburu binatang, apa yang mereka lakukan sekarang menurutnya jauh lebih penting. Sudah 2 hari sejak mereka menemukan sesuatu misterius yang ternyata sebuah lubang palka. Tetapi mereka masih belum bisa mendapatkan cara untuk membukanya. Dikarenakan lubang palka itu tidak ada sama sekali pegangannya. Tapi yang lebih misterius adalah bagaimana bisa ada sebuah palka besi di hutan pulau antah berantah, teman-teman. Mr. Locke kemudian memutuskan mereka berdua untuk kembali walau hari masih siang. Boone berpendapat agar sebaiknya mereka memberitahukan hal ini kepada yang lain, atau setidaknya hanya kepada Shannon. Boone tidak mau terus-menerus berbohong. Ia juga sadar jika Shannon adiknya mulai merasa curiga. Mr. Locke lalu bertanya dan memastikan apakah Boone sudah memikirkan apa konsekuensinya nanti. Dan Boone menjawab, ya. Namun setelah Mr. Locke mendapatkan jawaban itu, ia malah memukul kepala Boone hingga pingsan. Setelah beberapa lama, akhirnya Boone tersadar dan mendapati dirinya sudah dalam keadaan terikat. Boone meminta agar Mr. Locke segera melepaskannya, karena ia berjanji tidak akan mengatakan soal lubang palka itu kepada siapapun termasuk Shannon. Tapi Mr. Locke tidak mau. Ia ingin agar Boone memikirkan dan merenungkannya kembali baik-baik. Mr. Locke kemudian mengoleskan sesuatu di belakang kepala Boone dan mengatakan itu untuk mengobati luka Boone agar tidak terinfeksi. Setelah mengobatinya, Mr. Locke lalu meninggalkan sebuah pisau untuk Boone dan meninggalkan pemuda itu sendirian di sana, tanpa memperdulikan dengan adanya keberadaan makhluk Gundurwo yang bisa datang kapan saja dan melukai Boone. Sementara itu, Jack yang kebetulan sedang berjalan-jalan tak sengaja bertemu dengan Hurley. Hurley yang melihat Jack datang segera menghampirinya dan mengatakan tentang keluhannya yang mengalami gangguan pencernaan. Belakangan ini, Hurley terus mengkonsumsi buah-buahan.
Meski buah-buahan memang sehat dan mengandung serat, tetapi jika hanya mengkonsumsi buah tanpa asupan nutrisi yang lain, tetap tidak akan berdampak baik. Jack menduga Hurley kurang mengkonsumsi protein. Ya, karena tidak ada lagi asupan babi hutan dari Mr. Locke. Kebetulan Jack tahu jika Jin-soo, si pria Korea, selalu menangkap cukup banyak ikan. Tetapi Hurley tidak berani memintanya. Sebab dulu dia pernah menolak makanan laut yang Jin-soo tawarkan dan membuat pria Korea itu merasa tersinggung. Setelah berkonsultasi dan mendapatkan saran dari Jack, Hurley lalu menemui Jin-soo dan memintanya untuk mengajari cara menangkap ikan. Sebenarnya bukan mengajari, Hurley hanya meminta Jin-soo memberitahukan di mana biasanya ikan-ikan itu berada. Dan Hurley sendiri yang akan menangkapnya menggunakan tombak. Tetapi Jin-soo menolak karena masih marah dengan sikap kurang menyenangkan Hurley sebelumnya. Mereka by the way berkomunikasi dengan sedikit-sedikit isyarat gitu lah biar saling mengerti. Fish. Meski begitu Hurley masih belum menyerah. Ia berusaha menangkap ikannya sendiri dengan meniru apa yang dilakukan Jin-soo dengan menggunakan alat seadanya. Hal tersebut tentu saja mustahil untuk dilakukan. Dia pun semakin merasa kesal saat Jin-soo meledeknya. Ketika Hurley memutuskan untuk pergi, tiba-tiba dia berteriak kesakitan karena tidak sengaja menginjak seekor bulu babi. Jin-soo yang melihat hal itu mencoba membantu membopongnya, meski harus terjatuh beberapa kali karena badan Hurley jauh lebih besar darinya. Hal yang cukup konyol terjadi ketika Hurley meminta Jin-soo untuk mengencingi kakinya hanya karena pernah melihatnya di TV. Menurutnya hal itu bisa menetralisir racun bulu babi. Keduanya pun berdebat dengan bahasa yang sama-sama tidak dimengerti. Setelah keadaan kaki Hurley sedikit membaik, Jin-soo kembali menawarinya bulu babi. Hurley merasa tidak enak jika menolak untuk kedua kalinya. Ia pun menerimanya dengan terpaksa sambil berkata Jin-soo harus memberinya ikan. Hurley kemudian memakan bulu babi tersebut meski berakhir dengan muntah-muntah. Jin-soo yang merasa tidak tega lalu memberikan seekor ikan sebagai gantinya. Ya, intinya mereka berdua sekarang sudah berdamai. Setelah Jack bertemu dengan Hurley tadi, tak jauh dari sana dia melihat Kate yang sedang mengumpulkan biji markisa. Jack yang merasa penasaran lalu bertanya apa yang akan Kate lakukan dengan biji-biji itu. Sehingga Kate kemudian mengajak Jack untuk menunjukkan sebuah kebun yang dibuat oleh Sunhwa. Di kebun tersebut telah ditanam beberapa jenis rempah dan Kate hanya mencoba membantu. Menurutnya mereka tak bisa terus-menerus bergantung kepada Mr. Locke. Oleh karenanya cara ini yaitu menanam dan bertani adalah opsi yang terbaik. Tak lama setelah Jack pergi, Kate terus membuka percakapan dengan Sunhwa, meski dirinya tahu Sunhwa tidak akan mengerti ucapannya. Namun ketika Kate mengatakan sesuatu hal yang lucu dan Sunhwa yang bereaksi dengan tersenyum, Kate langsung tahu jika sebenarnya Sunhwa bisa mengerti apa yang dia ucapkan. Ya, bisa berbahasa Inggris. Sunhwa yang panik karena sudah ketahuan segera meminta Kate untuk merahasiakannya. Cukup lama setelah Mr. Locke pergi meninggalkannya, Boon mencoba untuk berteriak meminta tolong, meski usahanya hanya sia-sia. Dia kemudian mencoba meraih pisau yang diberikan Mr. Locke. Namun ikatan Mr. Locke di tubuh dan kedua tangannya sangat erat dan membuat Boon merasa kesakitan. Dia lalu teringat tentang kejadian beberapa waktu lalu saat ia mendapat telepon dari Shannon. Tetapi yang Boon dengar justru suara Shannon yang sedang bertengkar dengan pacarnya. Boon sangat menyayangi Shannon walaupun sebenarnya Shannon adalah adik tirinya. Sebagai seorang kakak yang baik, Boon tentu saja merasa sangat khawatir dan langsung pergi menemui Shannon meski harus menempuh jarak yang cukup jauh. Selain itu dia juga mengabaikan segala rutinitas dan kesibukannya demi menjemput adiknya pulang. Setelah menempuh waktu 15 jam perjalanan ke Sydney, Australia, Boon berhasil menemukan kediaman Shannon bersama pacarnya yang bernama Brian. Namun ketika sampai di sana, Shannon tak berani menjelaskannya secara langsung di hadapan pacarnya. Tetapi Shannon memberi isyarat kepada Boon untuk meneleponnya lagi besok. Dan Boon juga melihat ada bekas memar di kepalanya Shannon. Mengetahui Shannon mendapat kekerasan dari Brian, Boon mencoba melaporkan hal itu kepada polisi.
Namun laporannya tidak bisa diproses dikarenakan kurangnya bukti dan butuh kesaksian langsung dari korbannya sendiri yaitu Shannon. Karena gagal melaporkan Brian ke polisi, Boone lalu mendatangi Brian langsung untuk menyuruhnya segera putus dari Shannon. Ia bahkan menyogok akan memberikan uang sebanyak $25.000. Awalnya Brian menolak, tetapi dia menyetujuinya setelah menaikkan harga sebanyak 2 kali lipat, yaitu $50.000 atau sekitar 700 juta rupiah. Mantap, fantastis gak tuh? Beberapa saat kemudian, Boone terlihat menjemput Shannon, dan Brian juga ada di sana. Di situ Boone mengetahui fakta yang menyakitkan bahwasanya dirinya telah ditipu oleh Shannon. Kekerasan yang dilakukan Brian pada Shannon hanyalah rekayasa agar Boone mau memberikan uang yang banyak pada Brian. Dan uang itu akan dibagi berdua dengan Shannon. Shannon melakukan itu semua karena benci pada ibunya Boone yang sudah menghabiskan harta ayahnya Shannon. Shannon dan Boone bukan saudara kandung, mereka saudara tiri ya guys ya. Dan ayahnya Shannon itu sekarang sudah meninggoy. Sempat terjadi pergelutan antara Boone dan Brian, dan tentu saja Boone kalah yang langsung dihentikan oleh Shannon. Setelah itu Boone pun pergi dengan perasaan kecewa. Brian, get off of him! Get off! Kembali ke masa sekarang, setelah Mr. Locke meninggalkan Boone sendirian di hutan, dia tanpa sengaja bertemu dengan Said yang tengah sendirian. Melihat Mr. Locke datang, Said langsung menanyakan dari mana dia, dan Mr. Locke menjawab habis berburu. Pria itu beralasan dirinya kembali lebih awal karena Boone yang memintanya, sementara Boone sendiri masih berburu di hutan. Tanpa rasa curiga, Said mempercayai perkataan Mr. Locke dan tak menanyakannya lebih lanjut. Mr. Locke lalu balik menanyakan sedang apa Said di sana. Said lalu menjawab sedang mencoba memecahkan peta milik Daniel. Mr. Locke tahu jika Said mengalami kesulitan. Ia pun kemudian memberikan kompas miliknya kepada Said. Beberapa saat kemudian, setelah mendapatkan kompas dari Mr. Locke, Said mencoba menanyakan kepada Jack di mana arah utara. Jack lalu menunjuk matahari terbenam berada di sebelah kiri mereka, yang berarti itu adalah sebelah barat, sedangkan arah utara berada di depan mereka. Setelah memastikan hal tersebut, sekarang Said yakin jika kompas yang diberikan Mr. Locke ternyata sudah rusak. Ya, mungkin selama di hutan, Mr. Locke justru tidak pernah melihat kompas. Jadi tidak sadar kompas miliknya sudah rusak. Jack lalu pergi ke perkemahan dan bertemu dengan Mr. Locke yang tengah duduk menyendiri. Jack lalu menanyakan di mana Boone. Tapi Mr. Locke justru menjawab belum bertemu dengan Boone hari ini. Sementara itu, Boone yang putus asa dan sempat ketiduran langsung terbangun setelah mendengar suara Shannon yang meminta pertolongan. Mengetahui adiknya sedang dalam bahaya, Boone mencoba kembali meraih pisau di bawah tanah sekuat tenaganya, meski harus menahan rasa sakit luar biasa. Untungnya Boone berhasil melepaskan diri dan langsung berlari ke arah Shannon yang ternyata juga dalam keadaan terikat. Katanya Mr. Locke yang melakukannya. Setelah melepaskan adiknya, Boone langsung mengajaknya untuk segera pergi. Tetapi percuma saja jika mereka terus berlari. Karena itu Boone mengajak Shannon untuk bersembunyi, berlindung dari si makhluk Gunduruwo. Setelah cukup lama menunggu dan memastikan makhluk itu sudah pergi jauh, Boone dan Shannon keluar dari tempat persembunyian dan berniat kembali ke perkemahan. Di perjalanan, Shannon terus mendesak Boone untuk berkata jujur. Shannon bertanya sebenarnya apa yang dilakukan Boone belakangan ini bersama Mr. Locke di hutan. Dengan terpaksa, Boone pun mengatakan hal yang sejujurnya, bahwa mereka berdua menemukan lubang palka misterius. Tapi saat itu juga tiba-tiba saja makhluk Gunduruwo kembali muncul dari belakang, membuat Boone dan Shannon terkejut dan langsung lari kocar-kacir. Namun karena Shannon tertinggal di belakang, makhluk itu pun berhasil menangkapnya.
Menyadari Shannon yang tertangkap, Boone segera kembali untuk mencarinya. Ia pun mencari Shannon hingga sampai ke sebuah sungai, tetapi dia mulai merasa khawatir melihat air sungai yang telah berubah menjadi kemerahan. Dan benar saja, ia melihat tubuh Shannon berada tak jauh dari sana dengan keadaan penuh luka. Boone pun hanya bisa menangis sembari memeluk Shannon yang ternyata sudah mati. Flashback pun kembali. Saat itu Shannon mendatangi Boone, lalu bercerita kalau Brian sudah kabur meninggalkannya dan membawa semua uang pemberian dari Boone itu. Intinya, Shannon sudah dikhianati oleh Brian sekarang. Di situ Shannon lalu bertanya tentang Boone, semua kebaikannya Boone kepadanya selama ini. Shannon tahu dan menyadari kalau Boone sebenarnya mencintai Shannon, dan Boone tidak menyangkal hal itu. Oh, pantesan si Boone gak suka melihat Shannon dekat dengan Bang Said. Ini cinta terlarang gak sih? Kayaknya enggak deh. Kalau saudara tiri sih dibolehkan untuk menikah kalau gak salah. Tapi Shannon sendiri gak cinta sama Boone guys. Cinta Boone bertepuk sebelah kaki. Flashback berakhir. Singkat cerita, Boone berhasil kembali ke perkemahan pada malam hari. Dengan penuh amarah dia langsung menyerang Mr. Locke yang tengah duduk sendirian. Sayangnya Mr. Locke memiliki refleks yang cepat sehingga bisa menghindari serangan tersebut. Boone sangat marah karena apa yang telah dilakukan Mr. Locke hari ini telah menyebabkan Shannon mati. Tetapi tanpa disangka Boone terkejut setelah melihat Shannon ada di camp dan dalam keadaan baik-baik saja. Boone kemudian sadar jika yang Mr. Locke oleskan di kepalanya siang tadi adalah sesuatu yang bisa membuatnya berhalusinasi. Mr. Locke lalu menanyakan apa yang Boone lihat dan bagaimana perasaan Boone saat melihat Shannon mati. Tanpa diduga, Boone justru menjawab jika dirinya merasa lega, entah dalam artian apa. Setelah mendengar jawaban dari Boone, Mr. Locke berkata bahwa itu artinya sudah saatnya bagi Boone untuk merelakan Shannon. Los bersambung. Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa pencet subscribe-nya ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.